Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal ya problem pabrik Jepang nyetel ECU-nya nggak menyesuaikan untuk Indonesia ya. Kalau sebelumnya penulis sudah cerita soal NMAX. NMAX itu kan teorinya begitu VVA aktif di berapa itu, kalau di iklannya sih 6000 rpm atau 6500 rpm, itu tenaga yang lagi ngedrop bisa naik. Teorinya seperti itu. Tapi kenyataannya tenaga yang lagi naik di RPM 6000 ke atas ya, itu malah anjlok ketika VVA aktif. Jadi kenyataannya kalau di dynonya motor penulis, tenaga itu pas lagi naik di 6000 rpm itu, tapi ketika VVA aktif langsung anjlok tenaga nih, kepotong sama VVA. Jadi begitu VVA aktif, udara makin berlimpah, bukannya tenaga makin naik, tapi makin turun. Entah ini kesengajaan atau bagaimana, tapi penulis berpikir Yamaha salah kalkulasi. Tentu ya, yang namanya dyno dilakukan di saat gaspol. Ketika gaspol, AFR ya bukan 14,7. 14,7 itu kalau cruising ya. Kalau gas kecil gini lah. Jadi kalau ada yang ngomong memang sama pabrikan disetel 14,7 gitu ya, disetel irit, ya penulis nggak setuju. Apalagi ada yang sudah pasang AFR di Aerox ya, yang mesinnya sama dengan NMAX. Itu menunjukkan bahwa ketika gaspol AFR-nya 12,0. Jadi kalau dari sisi AFR sudah besar, sudah rich lah istilahnya. Kalau dalam konteks bensin yang ideal, bensin balap. Tapi ya buktinya ketika penulis melakukan dyno, ada indikasi tenaga berkurang, itu menunjukkan bahwa AFR 12,0 banding 1 itu kurang. Mungkin ada yang anggap penulis ini aneh, tapi gini aja deh, oktan sama ya, oktan sama antara premium lah, oktan 88 mana ada yang sama, bukan, Pertamax, Shell Super sama BP92. Maaf, penulis cuma bisanya coba ketiga itu. Bensin lain penulis nggak tahu, ada di sekitar sini, ada di mana. Jadi yang bisa coba penulis cuma Shell, BP selain dari Pertamina. Jadi yang penulis coba adalah Shell Super, BP92 dan Pertamax. Oktan sama-sama 92. Tapi kenapa kok tarikan bisa beda ya? Tenaga bisa beda. Kalau mungkin ada yang nggak setuju ya silahkan. Tapi kalau yang penulis rasakan, bensin Pertamax, BP92 sama Shell Super itu kandungan tarikan mesinnya beda-beda. Kalau kita ngomong yang setelah saluran bahan bakar dibersihkan, bensin Pertamax itu yang paling oke. Ya tentu bertahan paling cuma 2 minggu sampai sebulan lah ya, habis itu tenaganya berkurang. Terus BP92, terus Shell Super yang paling lemah.
Padahal oktan sama 92. Kenapa kok tarikan bisa beda? Ini pengaruhnya dengan AFR. AFR-nya ketika pakai bensin Pertamax bisa lebih pas. Kalau pakai bensin Shell Super paling nggak pas, terlalu kering. Jadi untuk campuran bahan bakar yang sama, ECU yang sama, motor yang sama, kondisi berkendara yang sama, pakai Pertamax lebih bertenaga karena kandungan energi Pertamax lebih tinggi. Itu ya tentu kandungan energi lebih tinggi ini ada konsekuensinya. Tapi itu udah lain cerita. Tapi itulah bukti bahwa kandungan energi bensin itu beda-beda. Maaf lagi nggak berani ngebut sih. Jadi nggak ngetes stop speed, harusnya ngetes stop speednya Uni Oil ya. Tapi lagi nggak berani ngebut sih ya. Terus apa jarangnya? Karena kandungan bensin beda itu, kalau misalnya yang di Jepang sana tuningnya pakai bensin yang performanya lebih oke dari Pertamax, ya kita nggak akan dapat performa yang oke. Sana mungkin pakai bensin ideal sana, bensin yang oke sendiri di sana, mungkin merek Total, mungkin dipilihkan sesuai dengan ada yang di Indonesia, Total 92, atau mungkin pakai Total 95. Bensin Total yang penulis tahu itu lebih sip dari Pertamax. Udah lupa itu postingannya di mana ya. Tapi yang penulis tahu itu. Ini yang ngomong orang Indonesia sama orang Singapura atau Malaysia gitu ya. Dan efeknya adalah motor-motor yang datang ke Indonesia ketika diisi bensin yang tersedia di Indonesia, campuran bensinnya terlalu miskin. Efeknya adalah VVA jadi tenaganya ngedrop. Tapi sekarang penulis mau bahas Suzuki Next 2. Yang punya Suzuki Next 2 mungkin perhatian ya. Terkadang engine check itu nyala ketika lagi dia enak-enak dipakai, kecepatan ya biasanya lebih dari 60, lagi jalan nyantai atau lagi akselerasi, tiba-tiba engine check nyala. Kalau engine check nyala ya biasanya sebelum engine check nyala itu ditandai dengan mesin tersendat gitu ya, ada nyentak-nyentak, terus habis itu engine check. Penulis nggak tahu situasinya apa, jam suhu panas atau suhu dingin, penulis juga udah lupa. Tapi biasanya kejadian itu ditandai dengan berbet dulu, terus habis itu engine check nyala. Kalau lagi jalan gitu ngerepoti ya. Karena mendadak mesin mati, begitu engine check nyala mesin mati, deng gitu. Ada lagi jalan 80 misalnya, tiba-tiba engine check mati. Wah, ngerepoti. Masa mau minggir dulu? Ya biasanya kunci penulis matikan, terus nyalakan lagi. Penulis waktu ngevlog pakai Next 2 sempat beberapa kali mengalami itu. Cuma penulis sudah lupa videonya yang mana. Dan biasanya engine check-nya gak ketok, enggak ya, lupa ya penulis. Kelihatan nggak waktu itu engine check-nya?
Yang jelas itu penyakit yang sering dialami oleh pemilik Next 2. Katanya emang itu sudah bugnya ya. Dari bengkel resmi Suzuki nggak tahu apa penyebabnya. Penulis juga bingung nyari-nyari opo kira-kira. Penulis coba akali macam-macam gak iso. Pasangi pro kapasitor terlalu gak ngefek. Masih tetap terjadi ya. Sampai akhirnya ya penulis kemarin melakukan modifikasi. Jadi ya entah mengapa ya kan beberapa waktu sebelumnya penulis juga sempat pakai mesinnya kacau balo ya, sempat apa batuk-batuk atau apa waktu itu lagi pakai apa jenenge penulis campuri bensinnya dengan Palmvita apa jenenge Frying Fight, Palmvita Frying Fight, minyak goreng padatnya merek Palmvita. Yang terjadi adalah waduh gak enak belas. Mesin kayak batuk-batuk gitu ya. Mesin wis apa? Wis gak normal lah ya. Walau mesin masih bisa nyala, apa dinyalakan masih mau nyala, terus ketika jalan stabil masih normal, tapi ketika awal bukaan gas mesin itu susah banget diajak lari gitu ya. Jadi pertama gas dibuka ketika dalam keadaan normal, terus bensinnya penulis campuri Palmvita White Fat itu ketika pertama gas dibuka yang terjadi adalah anjlok, tenaga langsung hilang. Jadi pertama dibuka itu langsung per gitu ya. Terus begitu sudah buka pol baru mulai jalan ini. Oh gitu ya. Jadi dalam keadaan jalan gini ya, digas ngeng gitu ya. Kalau ini kan langsung ngangkat gitu ya. Nah kalau di Next 2 itu nggak mau ngegas ya ngegas, tapi motor malah nyenyut gitu ya. Jadi malah ngangguk ke bawah. Jadi ini kalau NMAX ya gas gini jalan kan, itu enggak ngangguk. Jadi ini gak enak sama sekali ketika dipakai, termasuk dalam kecepatan segini. Karena begitu dibuka gas ngangguk dulu. Ya karena hasil itu ya pertama pakai Palmvita Frying Fat itu nggak seperti pakai margarin. Jadi pakai shortening, pakai Bosch macam-macam, penulis simpulkan itu nggak seperti pakai margarin. Kalau pakai margarin itu membersihkannya juga nambah tenaga. Sementara itu pakai shortening itu ibarat seperti pakai minyak atsiri. Jadi minyak atsiri itu dia bisa membersihkan ruang bakar, dia bisa membuat tarikan lebih besar gitu ya. Terutama kalau bensinnya pakai bensin yang kandungan energinya rendah seperti Pertalite, Shell Super kayak gitu mungkin ya. Tapi dia itu sebenarnya mengurangi tenaga kalau mesinnya itu nggak butuh dibersihkan. Jadi kalau motornya sudah pakai oli yang minim aditif, terus apalagi kalau bensinnya pakai BP92 itu mungkin nggak akan ngerasakan sama sekali efek dari apa jenenge pakai minyak atsiri ya gitu ya. Ya sama juga dengan pakai Palmvita White Fat. Kesamaannya dari minyak atsiri dan Palmvita White Fat itu adalah dia sulit terbakar. Jadi ketika terjadi ledakan masih ada sisa cairan yang tidak terbakar, sehingga ya itu dia bisa membersihkan, dia bisa membantu membersihkan piston dan silinder. Tapi efek lainnya adalah ya
mengurangi tenaga, mengurangi kandungan energi pada bensin. Dan efek ini terasa sangat besar di Next 2. Ya, jadi penulis simpulkan Next 2 itu setelannya terlalu irit. Waktu menyimpulkan shortening ini penulis belum eksperimen saluran intake di NMAX ya. Terus penulis eksperimen saluran intake di NMAX. Ada hal yang berlawanan yang penulis lakukan. Yang satu adalah intake dalam yang dikecilkan, dikasih kumparan, dikecilkan. Terus yang satu adalah intake keluar yang dikecilkan, sama dikasih kumparan. Efek keduanya beda. Kalau intake dalam yang dihambat itu motor jadi makin lemot, tapi jadi sangat irit. Kalau yang penulis kalkulasi ini karena ECU-nya adaptasi. Hasil beda ketika intake keluar yang dikecilkan. Hasilnya adalah tenaga nambah. Jadi intake keluar dikecilkan, tenaga malah nambah. Kalau nggak yakin ya, coba intake keluar dilepas. Itu tenaga pasti ngempos dibanding standar ya. Kalau menurut penulis sih ngempos. Taunya ngempos gimana? Ya ketika kita gas kecil, itu motor gak lari. Padahal kalau pipa intake keluar dikecilkan, itu digas dikit sudah jalan. Seperti ya kondisi sekarang ini, penulis NMAX penulis motor sekarang ini, intake keluarnya kan dihambat sekarang. Jadi digas kecil udah jalan. Ini gasnya gak butuh gede, betul-betul kecil ini. Untuk mencapai kecepatan misalnya 50, penulis gak butuh gas besar-besar, 1/8 cukup. Itu enaknya pakai gas kecil. Ya tentu dengan begitu efeknya adalah irit. Walau tadi penulis geber-geber, alah, masih 35,6 tak riset. Tadi geber-geberan ya. Salah wis. Mungkin karena tadi ngebut makanya konsumsi bahan bakar termasuk jelek. Yang jelas kalau dalam keadaan kecepatan kayak gini nih, macet-macet kayak gini, pakai gas kecil akan jauh lebih irit daripada kalau gas dibuka. Wis lah wis jangan nunggu APG. Balik lagi ke Suzuki. Belum yang eksperimen dengan intake itu ya. Ada yang ngomong pendapat hasil eksperimen penulis itu salah. Entah mengapa ngomong hasil eksperimen salah. Padahal sudah jelas-jelas terbukti ya. Penulis sudah lakukan 0-100 makin banter. Top speed nggak berubah. Kalau irit ya mungkin butuh waktu lah. Pakai MID sekali jalan mungkin anggapnya kurang valid ya. Tapi ya itu makin kencangnya itu nggak bisa dibantah. Karena 0-100 ya. Bisa dicek sendiri videonya. Kalau nggak percaya bisa di download videonya terus dikasih timer gitu, hitungan dewe. Kalau yang membantah itu ngomongnya gini, intake itu kalau dihambat maka udara terlalu kering, campuran bensin bertambah. Nah, teori ini ya, teori intake dihambat, bensin pasokan bensin berkurang, bensin bertambah, AFR jadi makin kaya, itu adalah teori masa lalu. Teori masa lalu. Kenapa masa lalu? Itu cuma berlaku ke sistem karbu atau yang sistem injeksi bodoh, sistem injeksi yang
masih open loop. Ini beda dengan sistem injeksi sekarang. Motor injeksi sekarang sudah close loop semua, sudah pakai sensor oksigen. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau sistem close loop, sistem itu memonitor gas yang keluar dari knalpot. Disebut sensor oksigen, tapi mestinya ya yang dideteksi CO harusnya ya. Nah, dari sensor ini kedeteksi oksigen bertambah atau berkurang. Nah, kalau berkurang, maka ada kemungkinan udara masuk berkurang. Atau misalnya cuaca itu makin panas. Oleh karena itu, ya pasokan bensin dikurangi juga. Jadi ketika penulis hambat saluran intake dalam, yang terjadi adalah tenaga emang berkurang, tapi makin irit. Kebalikannya. Kalau kita pakai knalpot racing atau filter racing, kan udara nambah. Apa kalau di motor injeksi baru terasa campurannya makin kering? Enggak. Campurannya ya tetap, karena ya sensor udara keluar knalpot kebaca sensor makin banyak. Reaksi dari ECU adalah ya bensinnya dibanyakkan juga. Orang pakai knalpot racing tenaga nambah, tapi ya makin boros juga kan. Makanya itu ada NMAX yang new ya, nggak ada sensor ECU kan. Nah itu kalau pasang knalpot racing apa harus modif ECU dulu? Enggak, langsung, karena ya ECU-nya sudah langsung menyesuaikan. Jadi teori yang ngomong intake itu kalau intake dihambat campuran udara makin kaya itu adalah teori yang hanya berlaku untuk motor-motor lama, motor injeksi generasi awal atau motor karbu. Karena kalau motor-motor sekarang sensor oksigennya masih fungsi, ya dia akan adaptasi. Jadinya adalah ya ketika saluran intake dalam dihambat, motor makin irit. Itu sudah hasil, guys. Makin iritnya bisa kelihatan dari potensi kalau yang saluran intake dalam. Jalan saya naik bisa 43 km per liter di NMAX itu. Kalau Aerox itu ya penulis akui kayak dari bawaan itu sudah dibuat lebih irit dari NMAX kayak ya. Nah, pokoknya teori itu salah. Ya pertama karena ECU sekarang udah pinter. Yang kedua adalah dari hasil penulis. Dari hasil penulis hasilnya nggak gitu. Selain itu ya teori itu nggak bisa menjelaskan mengapa kok dihambat intake dalam hasilnya bisa beda daripada dihambat intake luar. Jadi hambat intake dalam tenaga berkurang, hambat intake luar kok malah tenaga nambah. Mereka argumentasinya cuma intake. Intake itu ada dua, kalau di motor NMAX atau Suzuki NEX 2, yang satu di dalam, satu di luar. Hasilnya kok bisa beda? Kenapa kok nggak bisa jelaskan? Ya wis, teorinya salah. Ojo direken teorinya, kalau nggak sesuai dengan fakta ya. Kita ya harus dari fakta lah ya. Nah, tahu ada hasil gitu, hasil intake keluar dilepas, hasil intake keluar dilepas dan dipasang dikecilkan lebih sip
intake keluar dikecilkan. Lihat Next 2 ada pipa intake keluarnya juga. Penulis langsung implementasi ke Next 2. Hasil dari implementasi di Next 2 ini pipa intake luarnya ternyata lebih gede daripada NMAX. Heran mis penulis. Itu kalau yang dalam-dalaman gitu silahkan lihat video sebelumnya ya, yang lagi eksperimen apa ya. Maaf videonya pisah-pisah, tapi ya itulah. Mungkin bisa pakai kata kunci intake ya. Jadi lebih besar itu penulis heran. Terus untuk modifikasi di Next 2 ini ya wis penulis samakan aja dengan NMAX. Logikanya kalau motornya sisinya lebih kecil, apalagi motornya disetel irit. Next 2 itu kan motor irit ya. Kalau kondisi sekarang ya dipakai kebut-kebutan ya mungkin ya sama lah, hampir sama lah, 50 gitu ya, 50 km per liter. Enggak sih, 60 km per liter ya, dipakai kondisi penulis biasanya ya. Waktu dulu masih bawa NMAX, bawa Next 2, itu hitungannya kira-kira 60 km per liter. Kalau Honda Beat 45 km per liter. NMAX 37 km per liter. Beda dikit. Ini ngomong pakai saenake ya, kalau pakai Eco Riding beda lagi hasilnya, jauh. Jadi Next 2 itu jelas motor irit. Harusnya logikanya kalau motor irit ya udaranya makin sedikit toh, makin kecil toh. Tapi ya wes lah, penulis samakan dengan NMAX. Pakai Mal Speedol Snowboard. Apa merek apa? Mereka apa? Wes pokoknya pakai spidol yang untuk papan tulis ya. Apa spidolnya whiteboard? Merek Snowman kalau nggak salah. Bolali mereknya. Ya wes pakai itu sama. Penulis tentu nggak eksperimen ngelepas. Males ya. Maaf. Masangnya lagi itu susah loh ya. Mungkin ada yang ngomong, Bro Rifki ngomong ngelepasnya susah. Enggak, masangnya sing susah. Jadi Bro Rifki ya pernah eksperimen lepas intake keluar. Kayaknya sekarang masih dilepas mungkin ya. Ngomong lepasnya susah. Enggak bro, masangnya sing wangel ya. Ngelepasnya jauh lebih mudah daripada masangnya. Masangnya aduh sampai keringetan drotos ya. Ya wes, penulis cuma langsung apa dah. Ternyata lubangnya lebih besar, pakai mana yang sama. Kumparannya dipasang oblong-oblong karena lubangnya lebih besar. Penulis akali pakai karet ban dalam. Karet ban dalam dan kumparan penulis pasang. Wes, jajan. Saat itu boncengan, motornya ada kebutuhan untuk boncengan. Jadi kondisi standar penulis coba dulu, bawa sambil boncengan. Terus habis itu selesai penulis bawa boncengan. Beda banget. Dipakai boncengan kan ada berat-beratnya ya, apalagi Next 2 ya. Kalau yang pemilik Next 2 tahu sendiri lah abote ya apa. Nah, penulis coba. Wah, wis mantap tarikan. Terus ada kesempatan bawa sendirian kemarin hari Senin mungkin. Penulis coba juga. Waduh, wah enak banget tarikannya.
Terus penulis bandingkan dengan hasil akselerasi sebelumnya. Wah, mantep banget ya. Setelah 60 itu langsung jos gitu ya. Kalau yang yang aslinya kelunuk gitu ya, lambat gitu setelah 60. Nah, ini setelah penulis modifikasi, setelah 60 itu kayak jus gitu ya, banter. Dan satu lagi, engine check gak nyala. Terus penulis tanya lagi kan, kemarin itu dipakai anak toh Next 2. Penulis tanya, apa engine check sempat pernah nyala? Wah, ternyata sudah enggak. Jadi sebelumnya ketika penulis pernah pakai Next 2, itu anak pakai lagi masih mengeluh juga. Engine check masih nyala-nyala gitu. Entah anak pakainya gimana ya. Jalannya nggak banter tapi gasnya selalu pol ya. Jadi kalau akselerasi dia kayaknya nggak pernah akselerasi buka kecil gitu. Misalnya kayak gini selalu gek ini ya, di gas gede gitu ya. Ya yang jelas anak sering banget mengalami engine check. Nah kemarin dipakai seharian nggak engine check. Sebelumnya penulis pakai seharian juga nggak engine check. Iya, penulis simpulkan bahwa ECU-nya ini rupanya berpikir bahwa yang sebelumnya itu rasio pembakarannya AFR-nya ada yang nggak normal sehingga muncul engine check. Nah, ketika saluran udara luarnya itu dihambat, hasilnya adalah nggak engine check lagi karena ya sudah dianggap normal sama ECU-nya. Sepertinya seperti itu. Ketika saluran udara luar dihambat, tarikan mesin wis enak wis gak ono kaget-kagetan. Jadi begitu digas ngek, jalan. Malah mungkin lebih enak dari kondisi motor penulis saat ini. Motor penulis saat ini ada delay-nya sekarang. Delay yang kayaknya sih gara-gara oli. Jadi tenaganya ini sudah nggak seenak waktu pakai Castrol GPS ya. Jadi pakai Next 2 itu digas wis responsif wis. Maklum, oli mesinnya Mestran ya. Mestran itu bikin tenaga lega kan. Sekarang menulis pakai Uni Oil rupanya ya kalah sama Mestran. Jadi sentakannya wes gak sesip ketika pakai Castrol GPS, apalagi pakai Mestran, apalagi pakai Total ya. Tapi ya itu engine check hilang. Kalau hitung-hitung biaya ya, harga kumparan itu NJA 6 mm kalau beli ya kira-kira anggap aja 8.000 lah wis. Mungkin 7.000 berapa gitu ya, anggap aja 8.000. Sak larang-larangi 10.000. Habis itu kalau untuk pemakaian Next 2 butuh karet ban dalam. Karet ban dalam ya wis mbok lah hitung dewe. Kalau punya sendiri ya syukur gitu ya. Atau leles-leles di tukang tambal ban mestinya ono lah. Nah itu wes itu tok wes. Berapa itu? Harga karet ban dalamnya dergane piro ya? Anggap aja 2.000 lah. 12.000 wes. Kalau 10.000 ya regane mungkin terlalu pas, anggap aja wes 12.000. 12.000 lah. 12.000 bisa ngilangin engine check itu wis sip banget ya. Engine check yang bahkan mekanik bengkel resmi pun nyerah, terus gak iso, gak ngerti. Dan efek lain adalah tenaga nambah, makin sip kan. Ya wis lah itu aja wis bahasannya. Tapi mungkin pembukaannya kesuwen ya. Oh iya sekarang konsumsi bahan bakar 40,4
Padahal biasanya penulis kalau jalan kayak gitu tadi 37. Bener kan ya? Mungkin ya angkanya sempat buruk tapi akhirnya membaik juga. Ya sudah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.